warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Farda Maulida Cayasanti dengan NIM 20230010037. Nah, teman-teman, di sini tuh saya akan menceritakan mengenai cerita inspiratif dari pengalaman saya sendiri. Sebelumnya klarifikasi ya teman-teman, ini tuh bukan mau sombong atau gimana, tapi semoga ini bisa memotivasi teman-teman semua. Nah, cerita ini tuh diawali saat saya itu lulus dari SMA dan sedang berjuang untuk mendapatkan atau memperjuangkan PTN impian saya, yaitu UNY. Nah, saat itu saya bukan merupakan siswa eligible, makanya saya nggak bisa ikut SNBP. Sehingga satu-satunya jalan untuk saya menuju ke perguruan tinggi adalah SNBT, karena orang tua saya tidak menyetujui saya untuk mengikuti mandiri. Karena teman-teman tahu sendiri ya, kalau mandiri itu ada uang pangkalnya. Nah, dari sini itu aku sama teman aku itu tes SNBT, dan dimana itu tuh alhamdulillah berjalan lancar-lancar aja. Di situ tuh aku pede kalau aku tuh bisa keterima dari salah satu pilihan di PTN impian aku. Nah, ternyata saat pengumuman tiba itu takdir berkehendak lain, yaitu aku nggak diterima di PTN impian aku. Jadi aku ditolak dari UNY jurusan PGSD dan PBSI. Tuh aku hancur banget, sedih, sama aku rasa tuh kayak dunia tuh nggak ngedukung apa yang aku pengen lakuin di dunia ini, tau gak sih yang kayak gitu. Nah, terus dari sini itu aku tuh pengen nyoba mandiri kan, tapi kan teman-teman tahu sendiri kalau orang tua aku tuh nggak ngerestuin aku kalau aku ikut seleksi mandiri gitu. Jadinya aku daftar-daftar beasiswa. Nah, kebetulan aku bisa daftar beasiswa ke IPK dari pemerintah itu menggunakan SKTM, yaitu surat keterangan tidak mampu, yang diterbitkan oleh pemerintah desa saya. Nah, dari sini tuh aku udah coba daftar beberapa, diantaranya Universitas Jenderal Sudirman, terus UAD, sama yang terakhir itu UST. Nah, alhamdulillahnya yang UST ini aku lolos administrasi dan yang lainnya tuh enggak. Dari sini aku yakin bahwa ini merupakan kesempatan aku untuk menuju ke perguruan tinggi. Nah, habis lolos tes administrasi kan kita harus tes ya. Nah, disitu tuh kita tes, itu banyak banget peserta tes KIPK UST itu sekitar 100 ada, dan yang diterima tuh cuman beberapa gitu, kayak 30-an atau 20-an. Nah, di saat pengumuman hasil tes itu alhamdulillahnya aku lolos tes. Tapi habis tes kan ada sesi wawancara. Nah, habis itu kan teman-teman yang lolos tes itu dipanggil wawancara. Nah, habis wawancara itu ada kayak survei rumah tapi lewat video call gitu, untuk mengetahui kondisi rumah dan kondisi perekonomian yang ada di rumah kita gitu. Nah, saat itu aku di video call dan ternyata di survei alhamdulillah insya Allah lolos gitu, kata dari kakaknya yang dari UST. Nah, dari situ kan aku udah optimis nih. Oh, mungkin ini kesempatan aku, alhamdulillah Allah ngasih kesempatan aku bisa kuliah di tahun ini, jadi aku nggak gap year gitu loh. Nah, dari sini tuh seleksi beasiswa itu tuh tinggal nunggu pengumuman beasiswa itu dari UST kan. Nah, habis pengumuman itu alhamdulillahnya beberapa orang tuh lolos, tapi ada yang gugur juga kan. Dari 30 itu kayaknya yang lolos cuma 20. Nah, alhamdulillahnya nama aku ada di sana, udah diterbitin dan udah di post di IG juga. Nah, habis itu besoknya, habis aku diterima, itu ada pemberitahuan dari pihak UST-nya kalau pihak LLDikti dari pemerintah pusat itu mengurangi penerima beasiswa KIPK dari UST. Jadi seharusnya tuh kuotanya tuh 20, tapi dikurangi 1 gitu, jadi 19 kan. Dari pihak UST-nya itu menginformasikan kepada kita yang udah keterima KIPK itu dengan gini, untuk pendaftar yang menggunakan SKTM, nah itu diadakan tes ulang. Yang dari 20 orang tuh yang 5 pakai SKTM, yang 15 tuh pakai KIP. Kan mereka punya kartu KIP, tapi yang 5 itu nggak punya kayak aku nggak punya kan pakai SKTM. Nah,
Jadi yang tes pagi itu tuh ada 5 orang. Nah itu tuh tesnya tuh banyak banget, sekitar 1 soal mungkin ya. Tapi soalnya juga nggak beda jauh kayak SNBT gitu. Nah terus tes, terus sorenya itu pengumuman. Dari 5 orang itu ada 1 yang nggak lulus, tuh cuma aku. Jadi dari penerima KIPK 20 orang itu kan dikurangi 1 kuotanya. Nah itu aku. Itu aku teman-teman. Nah di saat itu aku hancur banget. Terus aku mikir kalau mungkin aku tuh emang nggak ditakdirin untuk kuliah di tahun 2023 dan emang disuruh kerja dulu seperti keinginan orang tua aku. Nah dari situ tuh orang tua aku tuh kayak mengarahkan aku untuk ya udah sih kerja dulu aja, terus ngumpulin uang untuk kuliah tahun depan. Dari situ aku kayak hancur banget, aku nggak terima gitu, dalam hati kecilku tuh aku masih pengen kuliah tahun itu. Nah dari sini ya udah aku ngikutin saran dari orang tua untuk cari kerja dulu kan. Nah dari situ tuh aku ngelamar beberapa pekerjaan, ada 5 kali ya aku ngelamar, tuh cuma 1 yang mau manggil aku itu untuk interview kan. Nah itu tuh cuman Alfamart. Nah di Alfamart kan sistemnya itu kayak semua peserta yang daftar tuh langsung diterima kan, kayak buat cruise store gitu. Nah itu tuh dari situ 15 hari itu aku bolak-balik dari Prambanan ke Delanggu, itu 45 menit ya teman-teman. Tuh nggak, itu tuh bukan waktu yang singkat gitu. 15 hari kan, kayak sebelum kita terjun ke Alfamartnya beneran kita kan harus ada pelatihan gitu. Situ di 15 hari itu tuh aku tetap diem-diem cari beasiswa lagi yang masih ada kan. Tapi aku tetap kayak sungguh-sungguh gitu, tetap mau kerja. Cuman aku tuh kayak berharap lain tuh, mungkin masih ada kali ya beasiswa yang dibuka. Nah terus kan alhamdulillahnya di IG PMBUST itu di-up lagi ada beasiswa namanya beasiswa aspirasi. Nah dari sini tuh mungkin ini tuh kesempatan kedua aku untuk mengikuti tes lagi gitu. Nah dari situ tuh aku daftar lagi, terus aku tesnya itu pas aku habis pulang dari latihan di Alfamartnya itu. Terus alhamdulillahnya aku terima. Tapi di situ aku udah taken kontrak, tiba-tiba aku pas masih di PT-nya, aku tuh ditelepon sama pihak UST kan. Halo kak, selamat, Kak Farda Maulida Cahyasanti dinyatakan diterima di UST dalam prodi PBSI untuk angkatan 2023 dengan beasiswa aspirasi. Terus dari situ kan aku kaget banget kan. Nah dari situ tuh aku masih bingung mau milih kerja atau milih kuliah, soalnya kan aku udah tekan kontrak sama Alfamart. Nah dari sini tuh aku telepon ibuku untuk meminta saran dari beliau kan. Kalau dari ibuku tuh gini, kalau emang ini tuh udah rezekimu ya udah ambil aja kuliahnya gitu kan. Terus ya udah aku langsung batalin kontrak di Alfamart, langsung aku tuh kuliah di UST. Jadi gitu. Jadi itu alasan mengapa aku dan teman-teman beasiswa aspirasi lainnya itu terlambat masuk kelas gitu. Jadi kayak dianggap gelombang 3. Nah dari cerita ini tuh teman-teman bisa kita petik pelajaran. Mungkin kalau kalian tuh jangan takut buat bermimpi gitu loh. Kalau misal emang udah rezeki kalian dan kalian tuh tekadnya tuh kuat di dalam hati, terus kalian bantu doa dan usaha serta restu dari orang tua, itu pasti ada jalannya. Jadi kalau dari aku sih jangan pernah menyerah dengan apa yang kamu cita-citakan. Jadi gitu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.